Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melihat tampilan dari data tugas. Oke, kita masuk dulu ke seperti biasa ya. Ini harus di start all Laragonnya, kemudian tinggal buka Visual Studio Code-nya. Sekalian kita buka dulu ya project kita di sini. Berarti www masuk manajemen tugas. Ini aku mau buka di Chrome aja. Nah, sekarang kita masuk ke migration dulu. Migration yang table user. Ya, yang user table ini. Oke, sebelumnya kita mau close all semuanya. Tadi aku habis bikin yang PDF. Nah, ini user table. Nah, sekarang kita butuh model dan migration untuk tugasnya. Jadi tinggal kita masuk ke terminal. PHP artisan make model tugas beserta migration. Oke. Ini udah terbuat model dan juga migration. Kita coba masuk ke tabel tugas. Nah, ke sini. Di sini kita butuh $table untuk tugas bentuknya teks untuk tugas. Kemudian kita butuh date 2 ya, karena untuk tanggal mulai dan tanggal selesai. Tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, untuk menghubungkan tabel ini ke tabel user, kita kan nanti bakalan harus tahu siapa aja yang dapat tugas ini, dan setiap data dari nama itu kan adanya di tabel user. Coba kita masuk dulu ke localhost. Nah, cara menggabungkannya itu atau menghubungkannya ini kita login dulu ya. Oke. Kita itu bakal manggil berdasarkan ID mereka. Mungkin di sini kita mau tambah data dulu biar ada minimal ada 4 lah. Kita kasih nama misalkan Aisyah, terus emailnya karyawan deh. Passwordnya 1234 1234 aja biar yang gampang dihafal.
file. Oke, simpan. Oke, sekarang kita berhasil menambahkan data. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi pokoknya kita akan mengambil ID ya. Jadi kita harus pakai foreign ID. Kalau di sini namanya foreign ID. Kita bikin table, kemudian foreign ID namanya user, terus sambungkan ke ID yang ada di table user. Oh, sebentar. Jadi cascade ini tuh bakalan dia tuh kayak menyamakan kalau misalnya ID-nya itu terhapus, padahal udah disambungkan ke table tugas, karena ID-nya yang di table user itu, maksudnya si data dari ID tersebut terhapus, maka dia pun akan ikutan terhapus gitu. Tapi bukan error ya, tapi akan terhapus tandanya. Sekarang kita masuk ke database seeder. Nah, coba kita mau tambahin satu user untuk karyawan lagi. Tapi ini untuk yang kita buat dari kode kita yang manual. Coba kita lihat di sini. Masuk ke DB Management. Nah, database ini isinya adalah sebentar. Database ini isinya adalah ini. Ya. Yang dimasukkan datanya dari tambah data. Coba kita buka terminalnya, terus kita ketik php artisan migrate fresh. Kemudian php artisan db seed.
Oke. Nah, habis di DB sheet ini, kalau kita buka di localhost, dia akan terlihat ya di sini Budi, Risha Putri, Edo, dan Budi, di mana nama-nama ini dibuat menggunakan database sheet.php. Oh. Jadi di localhost ini kita bisa lihat ada database tugas, ya kan? Dan dia udah terhubung ke user_id. Coba kita lihat. Oke, ini kalau kita lihat ada ini dan ini. Mereka ini saling berhubungan ya, cuman yang user dan yang tugas di sini. Karena yang penting ini mereka berdua untuk sekarang. Oke. Nah, coba kita masuk ke tugas. Di sini kita mau insert secara manual. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada select-nya, ada option-nya. Coba kita tambahkan ke user ID 3 si Edo. Contoh misalnya kita kasih tugas ngeprint. Kemudian untuk tanggal mulainya misalnya udah ini kita asal aja ya. Ini juga, nah gini aja. Tinggal di go. Nah, kita lihat di browse. Nah, ini nih udah masuk. Di sini ada user ID. Di sini dibilang usernya 3. Jadi kita tuh cuman memanggil si ID dari usernya aja. Ini kalau kita klik, nah ini bakal ketahuan nih ID 3 itu siapa, yaitu dia baru deh ngeluarin tuh isi dari tabel user, isi dari data yang di tabel user. Ada nama, email, dan 3 itu ternyata adalah si Edo. Nah, kemudian ini kan berarti kan harusnya udah ada tugas, tapi di sini jadi kita
kita ubah jadi 1 karena dia udah ada punya tugas kan. Nah, nanti kita akan buat dari aplikasinya ya. Di sini udah kelihatan nih, Edo punya tugas 1. Coba kita masuk lagi nih. Tadi karena kita masuk si Andi. Oh, gagal. Apakah kita akan masukkan si Budi? Oke teman-teman, ini aku alhamdulillah udah bisa. Jadi ternyata kenapa tadi dia nggak bisa login? Pertama, tadi tuh aku masukinnya emailnya Andi, dimana ternyata tadi kan kita udah otak-atik database. Dan database ini kan isinya adalah data manual yang kita buat di Visual Studio Code kan. Maka si aplikasi ini juga nampilinnya sesuai dengan apa yang kita buat di Visual Studio Code. Nah, yang aku buat di Visual Studio Code itu, tadi aku juga coba Budi, karena aku pikir kan kayak Budi juga ada di Visual Studio Code, tapi ternyata kita lupa bahwasanya Budi itu adalah karyawan, jadi dia nggak bisa login, dan yang bisa login itu adalah admin. Nah, terus tadi aku coba admin@gmail.com, yang aku kira nggak bisa karena sebelumnya emang si Risha ini udah di delete gitu, tapi karena kita otak-atik lagi tadi database-nya, terus Risha juga muncul lagi karena dia sekarang lagi pakai data yang ada di database. Terus tadi aku pakai ya admin@gmail.com dan akhirnya bisa masuk gitu. Jadi sekarang kita ini data yang ada di database yang dibuat manual di Visual Studio Code. Nah, sekarang kalau lihat Edo sekarang sudah ditugaskan kan? Coba kita close all dulu untuk semua file yang ada di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita masuk ke view. Kan ada data tuh, ada tugas nih. Nah, di tugas kan ada index.blade.php. Ini kita hapus aja. Si index ini kita delete. Kemudian index yang ada di user kita copy, terus kita taruh di tugas. Nah, gini. Karena isinya nggak jauh beda. Coba kita buka root. Oke, di sini tugas udah ada. Coba sekarang buka controllernya si tugas. Nah, sekarang ini tinggal kita copy aja dari user, masuk ke user, kemudian di bagian nah, mulai dari data sampai
sini, kita copy. Terus masuk ke tugas, kita paste dia di tugas di sini, kita ubah jadi yang tadi kita copy. Oke, semua yang user-user ini kita ganti jadi tugas. Ada ini, dan ada si ini. Tinggal kita hapus, kita rubah jadi tugas. Oke. Coba ini order by-nya kita hapus. Wait. Kemudian ininya bikin tugas. Terus di bagian atasnya ini kita bikin use app models, kemudian tugas. Nah, ini dulu ya. Oke, udah ditambahin kayak gini. Ini di get jangan ada tanda panah ya, kita hapus. Oh iya, ini usernya kita ganti dulu dengan tugas. Mungkin ini kita rapihin. Nah, sekarang kita masuk ke indeksnya tugas. Coba kita masuk ke table head-nya. Di sini ada nomor, nama, email, jabatan, status. Nah, ini tinggal kita ganti. Berarti kan nomor, nama, terus tugas kan. Kemudian ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, di bagian bawah ini for each-nya jangan lupa bukan user ya, tapi tugas. Nah, di bagian ini kan masih ada email nih, ini kita ganti jadi tugas. Coba mulai dari td ini sampai and if ini kita hapus. Ini ya, kita hapus.
Kemudian ini TD ini kita hapus dulu deh, soalnya ada batch-nya biar gampang. Nah, untuk TD ini kita pisahin. Untuk TD ini kita bikin, berarti kan ada nama, ada tugas, tanggal selesai, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, yang kedua ini berarti kita tugas, kemudian ini kita butuh tanggal mulai. Terakhir yaitu tanggal, ini sesuai dengan nama field ya. Coba kita refresh. Kita masuk ke data tugas. Nah, ini udah masuk nih, ngeprint. Oke, ini kayaknya aku masih ada yang salah. Nah, kalau udah kayak gini, tadi ini ada yang kehapus ya aku, bagian sini. Nah, balik lagi. Untuk tanggal mulainya, mau kita kasih batch biar lebih bagus. Ini mau kita styling, kita pisahin ini, terus terus kita masukin ini ke dalam span-nya. Terus ini tinggal kita ini aja deh. Ini span-nya. Kita copy, kita taruh kita taruh di sini. Selesai. Oke. Oke, kita coba reload, kita refresh. Nah, di sini udah ada ya. Dan tinggal kita tambahin kelas aja di sini sama di sini. Kelas text center. Oke. Oke, dia udah ke tengah.
Nah, sekarang kenapa namanya nggak ada? Karena kita belum sambungin relasinya di sini. Sekarang coba kita masuk ke tugas controller. Nah, kita berarti kan ambil dua data. Dari tabel tugas dan dari si user. Makanya di sini kita kasih with user. Masuk ke indeks sekarang. Nah, karena kalau kita lihat di sini, si user ini kan ada di dalam tugas kan. Jadi makanya saat kita memanggil si nama di sini, kita harus tujukan dulu dia ke user, baru bisa ngeluarin nama. Karena nama itu ada di dalam user dan user itu ada di dalam tugas. Nah, ini kan kenapa item ya? Karena ini kan pengaliasan dari tugas. Ini sama aja kayak tugas. Nah, untuk relasinya, coba sekarang masuk ke models, masuk ke tugas PHP. Di bagian user. Nah, di bawah ini kita buat function yang bernama tugas. Jadi dia biar berelasi ke tugas. Nah, kita return, kemudian this has one. Oh iya, tapi ini kita ganti dulu guys, jadi tugas. Allah. Jadi si model user ini punya satu data di model tugas. Iya, karena kan namanya juga berelasi kan. Kemudian ini kita copy. Tinggal kita masukin ke tugas.php. Nah, tapi karena sekarang ada di tugas, jadi kita kembalikan dia ke user. Jadi kayak karena ini ada di dalam file tugas, makanya user. Kalau ada di user, tugas. Karena mereka tuh tugas ada di dalam user, dan user ada di dalam tugas. Nah, jadi setiap data yang ada di dalam user itu juga dimiliki oleh si tugas.
Oke, sorry. Berarti, jadi kan harusnya user. Berarti semua data yang ada di dalam tabel user itu pasti dimiliki oleh satu orang yang ada di user. Ya, emang iya sih. Kayak contoh email, password, jabatan yang ada di user pasti punya salah satu nama yang ada di user itu kan. Jadi gini, di tugas dia tuh punya data yang juga dimiliki oleh si user, dan di tugas dia juga punya data yang dimiliki oleh user gitu ya, pokoknya saling berrelasi lah. Coba kita refresh. Nah, di sini namanya muncul Edo. Kalau kita lihat, benarkah Edo? Ya benar. ID ketiga itu Edo, dan di sini hanya dia yang mempunyai tugas. Ya, benar. Coba kalau misalnya di sini di tugas kita bikin insert untuk si Putri, tugasnya misalnya ngepel. Nah, nih. Dan di sini langsung si Putri dia ngepel. Ini tapi berdasarkan data yang dibuat oleh si database. Oke, mungkin cukup sekian untuk melihat tampilan dari data tugas. Kita akan lanjut ke video berikutnya.